Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 9, yakni beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Eka Nuriana, dan rekan saya bersama Nisaul Mahmudah. Dalam pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang bahasa Arab dalam kurikulum berbasis kompetensi. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, ada pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Lalu yang ketiga ada implementasi kurikulum berbasis kompetensi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah evaluasi kurikulum berbasis kompetensi. Untuk yang pertama, saya sendiri akan membahas tentang kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum adalah sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses kegiatan belajar mengajar di bawah naungan, bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan oleh Profesor Dr. S. Nasution. Sedangkan kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kompetensi adalah kombinasi dari keterampilan, skill, pengetahuan, dan perilaku atau attitude yang dapat diamati dan diterapkan secara kritis untuk suksesnya sebuah organisasi dan prestasi kerjasama kontribusi pribadi karyawan terhadap organisasinya. Adapun langkah-langkah pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Berdasarkan pendapat Hayes 1976 dan Pihartono 1999 dalam Mulia, sedikitnya dapat diidentifikasikan 8 sumber yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kompetensi, yaitu yang pertama, daftar yang ada. Yang kedua, menerjemahkan mata pelajaran. Yang ketiga, menerjemahkan mata pelajaran dengan perlindungan. Yang keempat, analisis taksonomi. Yang kelima, masukan dari profesi. Yang keenam, membangun teori. Yang ketujuh, masukan peserta didik dan masyarakat. Dan yang kedelapan adalah analisis tugas. Langkah-langkah pengembangan KPK berdasarkan struktur kurikulum. Struktur kurikulum berbasis kompetensi telah dikembangkan oleh Depdiknas. Struktur kurikulum berbasis kompetensi diantaranya yang pertama, Taman Kanak-kanak dan Rodotul Atfal. Yang kedua, sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Dan yang ketiga, sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah. Untuk selanjutnya, adapun implikasi pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, penerapan standar kompetensi peserta didik dan warga belajar. Yang kedua, pengaturan kurikulum nasional. Yang ketiga, penilaian hasil belajar secara nasional. Yang keempat, penyusunan pedoman pelaksanaan. Dan yang kelima, penetapan standar materi pelajaran pokok, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan selanjutnya yaitu implementasi kurikulum berbasis kompetensi. Implementasi ialah suatu proses penerapan ide, konsep, dan kebijakan kurikulum dalam suatu aktivitas pembelajaran, sehingga peserta didik menguasai seperangkat kompetensi tertentu sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Implementasi kurikulum berbasis kompetensi ini dipengaruhi 3 faktor. Yang pertama, karakteristik kurikulum. Karakteristik kurikulum yaitu mencakup ruang lingkup ide baru suatu kurikulum dan kejelasannya bagi penguasa lapangan. Yang kedua, strategi implementasi,
yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi, seperti diskusi profesi, seminar, penataran, lokakarya, dan sebagainya. Yang ketiga, karakteristik pengguna kurikulum, yaitu meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap guru terhadap kurikulum serta kemampuannya untuk merealisasikan kurikulum dalam pembelajaran. Dari implementasi ini dibagi menjadi dua, yaitu koordinasi dan legitimasi. Ciri-ciri koordinasi efektif: yang pertama, semua keputusan stakeholder mengalir cepat ke stakeholder lain yang ada dalam jaringan atau network system. Yang kedua, visi yang jelas dan telah disepakati bersama. Yang ketiga, tersedianya laporan tertulis yang lengkap dan rinci oleh masing-masing stakeholder. Yang keempat, semua keputusan kegiatan stakeholder tidak melemahkan profesionalisme guru atau kepala sekolah dan sekolah. Khusus yang berkaitan dengan legislasi pada penerapan kurikulum berbasis kompetensi adalah kepastian kapan launching KBK dimulai dan bagaimana tahapan-tahapan implementasinya, serta apa strategi atau pola diseminasinya. Semua ini telah ditetapkan dalam satu keputusan menteri. Selanjutnya yaitu prinsip implementasi. Implementasi kurikulum berbasis kompetensi merupakan salah satu bagian penting untuk mendapatkan masukan dalam rangka penyempurnaan kurikulum berbasis kompetensi, baik dari aspek keterbacaan, keluasan, kedalaman, dan keterlaksanaannya di lapangan. Implementasi yang telah dilakukan tersebut meliputi beberapa prinsip, yaitu yang pertama, kegiatan belajar mengajar atau KBM. KBM ialah proses aktif bagi siswa dan guru untuk mengembangkan potensi siswa sehingga mereka akan tahu terhadap pengetahuan dan pada akhirnya mampu untuk melakukan sesuatu. Prinsip dasar KBM ialah memberdayakan semua potensi yang dimiliki siswa sehingga mereka akan mampu meningkatkan pemahamannya terhadap fakta atau konsep ataupun prinsip dalam kajian ilmu yang dipelajarinya. Kemudian berpusat pada siswa, lalu mengembangkan kreativitas siswa, menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, penilaian berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas ialah suatu kegiatan pengumpulan informasi tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan sehingga penilaian tersebut akan mengukur apa yang hendak diukur dari siswa. Prinsip penilaian berbasis kelas diantaranya penilaian dilakukan oleh guru dan siswa, tidak terpisahkan dari KBM, menggunakan acuan patokan, menggunakan berbagai cara penilaian, mencerminkan kompetensi siswa secara komprehensif, berorientasi pada kompetensi, valid, adil, terbuka, berkesinambungan, bermakna, dan mendidik. Penilaian dilakukan dengan kumpulan kerja siswa, yaitu portofolio, hasil kerja, penugasan, unjuk kerja, dan tes tertulis. Lalu yang ketiga, pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Prinsip ini perlu diimplementasikan untuk memberdayakan daerah dan sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola serta menilai pembelajaran sesuai dengan kondisi dan aspirasi mereka. Selanjutnya yaitu implikasi pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. Setiap sekolah dan guru di lapangan mempunyai tanggung jawab untuk menerjemahkan kurikulum berbasis kompetensi dalam bentuk silabus yang akan mereka gunakan dalam pembelajaran di dalam kelas. Implikasi pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi diantaranya: yang pertama, acuan penyusunan pedoman pengembangan silabus bagi direktorat. Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah berkewajiban untuk menyusun pedoman pengembangan silabus yang akan dijadikan acuan oleh guru-guru dalam menyusun silabusnya. Adapun acuan penyusunan pedoman pengembangan silabus tersebut yaitu: yang pertama, mengkaji kurikulum berbasis kompetensi dengan seksama untuk diterjemahkan dalam bentuk silabus. Yang kedua, mensosialisasikan silabus yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah masing-masing. Yang ketiga, memantau penyusunan dan implementasi silabus di tingkat kabupaten atau kota. Yang
Dua, yaitu acuan penyusunan silabus bagi daerah atau sekolah. Adapun acuan penyusunan silabus bagi daerah atau sekolah sebagai berikut. Yang pertama, membuat rambu-rambu pengembangan silabus yang sesuai dengan kebutuhan sekolahnya. Yang kedua, membentuk tim pengembang silabus pada tingkat sekolahnya masing-masing. Yang ketiga, memfasilitasi kebutuhan guru-guru dalam menyusun silabus. Selanjutnya yaitu evaluasi kurikulum berbasis kompetensi. Evaluasi pengembangan kurikulum berbasis kompetensi merupakan penilaian dalam penerapan kurikulum berstandar nasional yang dikembangkan atau disusun berdasarkan kemampuan daerah atau sekolah, potensi daerah dengan ciri khas daerah atau sekolah. Evaluasi pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi dilakukan oleh tim ahli tingkat pusat, provinsi, dan daerah atau kabupaten. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki program pengembangan kurikulum terhadap keberhasilan sosialisasi kurikulum berstandar nasional, keberhasilan penyusunan silabus, dan lain sebagainya. Dari evaluasi kurikulum berbasis kompetensi ini, terdapat tahapan evaluasi. Evaluasi dilakukan melalui pentahapan, mulai dari tahun pertama hingga tahun terakhir pelaksanaan kurikulum berstandar nasional. Prinsip penilaian pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan daerah masing-masing adalah penilaian terhadap relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, kepraktisan, dan efektivitasnya. Tidak hanya mengevaluasi hasil belajar peserta didik dan proses pembelajaran, tetapi juga rancangan dan pelaksanaan kurikulum, kemampuan dan kemajuan siswa, sarana dan prasarana, serta sumber belajarnya. Hasil evaluasi dapat digunakan oleh pengambil keputusan untuk menentukan kebijakan pendidikan pada semua tingkat untuk memperbaiki kekurangan yang ada dan meningkatkan kemampuan siswa dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu indikator keberhasilan kurikulum. Evaluasi untuk program pelaksanaan pengembangan kurikulum di daerah memerlukan indikator keberhasilan sebagai tolak ukur pencapaian pelaksanaan kurikulum. Indikator kurikulum mencakup yang pertama, indikator keberhasilan sosialisasi kurikulum. Yang kedua, indikator keberhasilan penyusunan silabus. Yang ketiga, indikator keberhasilan penyusunan program tahunan dan semester. Yang keempat, indikator keberhasilan penyusunan rencana pembelajaran. Yang kelima, indikator keberhasilan penyusunan bahan ajar. Dan yang keenam, indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Baik, cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.